Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ada tokoh politik yang ketika namanya disebut, reaksi masyarakat cenderung biasa saja. Ada pula tokoh yang ketika namanya muncul, perdebatan langsung dimulai bahkan sebelum pembahasannya dimulai. Dan Anies Baswedan termasuk dalam kategori kedua. Bagi para pendukungnya, Anies adalah simbol perubahan, seorang intelektual yang berani menawarkan alternatif di tengah peta politik yang dianggap terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan lama. Namun bagi para pengkritiknya, Anies adalah sosok yang lebih unggul dalam membangun citra dan narasi dibandingkan menghasilkan terobosan yang benar-benar mengubah keadaan. Menariknya, perjalanan politik Anies juga penuh dengan ironi. Ia pernah berada di barisan pendukung Jokowi pada pemilu 2014. Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun tak lama kemudian namanya justru keluar dari kabinet. Ketika karir politiknya seolah meredup, sebuah kesempatan besar datang dari arah yang tak terduga. Prabowo Subianto, rival politik Jokowi saat itu, mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2017. Keputusan tersebut mengubah segalanya. Anies menang, namanya melambung, dan sejak saat itu ia tak lagi dipandang sebagai sekedar akademisi atau mantan menteri, melainkan sebagai salah satu pemain utama dalam politik nasional. Namun cerita tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, sosok yang pernah diusung oleh Prabowo justru berdiri berhadapan langsung dengannya dalam perebutan kursi presiden. Sebuah langkah yang bagi sebagian orang dianggap sebagai dinamika politik yang wajar, namun bagi sebagian lainnya dianggap sebagai bentuk inkonsistensi terhadap pernyataan-pernyataan yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Lalu siapakah sebenarnya Anies Rashid Baswedan? Seorang akademisi yang terjun ke dunia politik, seorang simbol perubahan yang berhasil menginspirasi jutaan pendukungnya, atau ke seorang politisi yang sangat piawai, membaca momentum dan memanfaatkan peluang yang ada. Dan bersama Das Kapital kali ini, kita akan mencoba memahami perjalanan politik, berbagai kontroversi, serta alasan mengapa nama Anies Baswedan terus menjadi salah satu yang paling diperbincangkan dalam politik Indonesia. Sebelum dikenal sebagai gubernur, calon presiden, atau salah satu tokoh politik paling kontroversial di Indonesia, Anies Rashid Baswedan terlebih dahulu membangun reputasinya di dunia pendidikan. Lahir dari keluarga akademisi, Anies menempuh jalur yang berbeda dari kebanyakan politisi Indonesia. Ia tidak berasal dari partai politik, tidak pula membangun karir dari organisasi sayap partai atau birokrasi pemerintahan. Namanya mulai dikenal publik ketika aktif sebagai akademisi dan kemudian dipercaya memimpin Universitas Paramadina sebagai rektor di usia yang relatif muda. Pada saat itu, Anies kerap tampil dalam berbagai forum diskusi nasional, membahas isu pendidikan, demokrasi, hingga masa depan Indonesia. Popularitasnya semakin meningkat ketika mendirikan program Indonesia Mengajar, sebuah gerakan yang mengirim para sarjana muda ke berbagai daerah terpencil untuk mengajar dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pelosok negeri. Program tersebut mendapat perhatian luas dan membuat nama Anies semakin dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Bagi para pendukungnya, periode ini menjadi bukti bahwa Anies adalah seorang intelektual muda yang membawa gagasan segar di tengah wajah politik Indonesia yang dianggap didominasi oleh figur-figur lama. Mereka melihat Anies sebagai representasi generasi baru pemimpin yang lahir dari dunia pendidikan, bukan dari lingkaran kekuasaan tradisional. Namun tidak semua pihak melihatnya dengan cara yang sama. Sejumlah pengkritik menilai popularitas Anies pada masa itu jauh lebih besar dibandingkan pencapaian konkret yang berhasil diwujudkan. Mereka berpendapat bahwa citra sebagai intelektual dan tokoh pendidikan telah dibangun secara sistematis selama bertahun-tahun. Bukan semata-mata untuk tujuan sosial, melainkan juga sebagai modal menuju panggung politik yang lebih besar. Terlepas dari berbagai penilaian tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa pada periode inilah Anies Baswedan berhasil membangun fondasi reputasi yang kelak menjadi salah satu aset politik terbesarnya. Dan ketika sebagian besar masyarakat masih mengenalnya sebagai akademisi dan aktivis pendidikan, sebuah momentum politik besar tengah menanti di depan. Namun titik masuk Anies ke politik praktis baru benar-benar terjadi ketika pemilu 2014 tiba.
Jika sebelumnya Anies Baswedan dikenal sebagai akademisi dan aktivis pendidikan, maka pemilu presiden 2014 menjadi momen ketika dirinya mulai memasuki arena politik nasional secara terbuka. Saat itu Anies bergabung ke dalam barisan pendukung Joko Widodo dan ikut berperan dalam tim pemenangan yang mengantarkan Jokowi menuju kursi presiden. Bagi banyak orang, langkah tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Setelah bertahun-tahun aktif berbicara mengenai pendidikan, demokrasi, dan masa depan Indonesia, Anies kini memiliki kesempatan untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Kepercayaan itu kemudian diwujudkan ketika Jokowi menunjuk Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja. Bagi para pendukungnya, penunjukan tersebut menjadi bukti bahwa Anies merupakan figur profesional non-partai yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk membantu menjalankan pemerintahan. Latar belakang akademisi serta kiprahnya melalui Indonesia Mengajar dianggap menjadi modal penting untuk membenahi salah satu sektor paling vital di Indonesia, yaitu pendidikan. Namun di sisi lain, sejumlah pengkritik mulai melihat kemunculan pola yang berbeda. Mereka menilai bergabungnya Anies ke dalam tim pemenangan Jokowi sekaligus masuk ke kabinet merupakan awal dari transformasinya dari seorang akademisi menjadi seorang politisi. Di mata para pengkritiknya, citra intelektual yang selama ini dibangun perlahan mulai beralih menjadi modal politik. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa Anies sebenarnya memiliki ambisi politik yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ditampilkan kepada publik. Meski demikian, perdebatan tersebut belum sempat menemukan jawabannya, sebab hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun, Anies Baswedan harus menghadapi kenyataan yang tidak banyak diprediksi sebelumnya. Pada Juli 2016, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan nama Anies termasuk salah satu yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi. Para pendukung Anies beranggapan bahwa pencopotannya lebih bernuansa politis dibandingkan persoalan kinerja. Mereka menilai Anies memiliki popularitas yang terus meningkat dan mulai dianggap sebagai figur yang memiliki masa depan politik yang menjanjikan. Namun para pengkritiknya memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, selama menjabat sebagai menteri, Anies belum mampu menunjukkan terobosan yang cukup menonjol untuk mempertahankan posisinya di kabinet. Bagi mereka, reshuffle tersebut merupakan keputusan yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Saat itu banyak yang mengira karir politik Anies akan meredup seiring keluarnya ia dari lingkaran kekuasaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keputusan yang tampak seperti kemunduran itu ternyata menjadi awal dari salah satu babak paling menentukan dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Jika pencopotan dari kabinet dianggap banyak orang sebagai akhir dari perjalanan politik Anies Baswedan, maka yang terjadi setelahnya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Hanya beberapa bulan setelah keluar dari pemerintahan Jokowi, sebuah peluang besar datang dari kubu yang sebelumnya berada di seberang. Prabowo Subianto yang pada pemilu 2014 berhadapan langsung dengan Jokowi memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena saat itu Anies bukan kader partai, bukan pula sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam politik elektoral. Namun Prabowo melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat banyak orang pada saat itu. Anies memiliki popularitas, kemampuan komunikasi yang kuat, serta citra intelektual yang mampu menjangkau berbagai kelompok pemilih. Berpasangan dengan Sandiaga Uno, Anies kemudian masuk ke dalam salah satu pertarungan politik paling panas dalam sejarah Indonesia modern. Lawan yang dihadapinya bukan tokoh sembarangan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat itu merupakan petahana yang dengan tingkat popularitas dan kepuasan publik yang sangat tinggi. Banyak survei bahkan sempat menempatkan Ahok sebagai kandidat yang paling diunggulkan untuk memenangkan kontestasi tersebut. Namun politik seringkali tidak berjalan sesuai prediksi. Dalam teori politik yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Anthony Downs, pemilih tidak selalu menentukan pilihan hanya berdasarkan kinerja, tetapi juga berdasarkan persepsi, identitas, dan narasi yang berhasil dibangun selama kampanye. Dan Pilkada Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana berbagai faktor tersebut bertemu dalam satu kontestasi yang sangat kompleks. Ketika hasil akhir diumumkan, Anies dan Sandi keluar sebagai pemenang, sebuah kemenangan yang tidak hanya mengubah nasib politik mereka, tetapi juga mengubah peta politik nasional untuk tahun-tahun berikutnya. Bagi para pendukungnya, kemenangan tersebut merupakan bukti kemampuan Anies dalam membangun komunikasi politik dan menyatukan berbagai kelompok pendukung yang sebelumnya terpecah belah. Mereka melihat hasil Pilkada 2017 sebagai kemenangan demokrasi dan bukti bahwa Anies mampu meyakinkan mayoritas warga Jakarta untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Namun para pengkritik memiliki pandangan yang berbeda.
Mereka menilai kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari polarisasi sosial dan politik yang terjadi selama masa kampanye. Bahkan hingga hari ini, Pilkada Jakarta 2017 masih sering disebut sebagai salah satu kontestasi politik paling membelah masyarakat Indonesia dalam era reformasi. Dan di tengah kemenangan besar itulah hubungan politik antara Anies dan Prabowo mulai menjadi perhatian publik. Sebab banyak pihak melihat bahwa tanpa keputusan Prabowo untuk mengusungnya, jalan Anies menuju Balai Kota Jakarta mungkin tidak pernah akan terbuka. Beberapa tahun kemudian sebuah cuplikan wawancara lama kembali ramai diperbincangkan. Dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab di program Mata Najwa, Anies pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menjadi bagian dari pihak yang mengkhianati Prabowo. Pernyataan tersebut saat itu dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang telah memberikan kepercayaan politik kepadanya. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Namun politik kembali menunjukkan sifatnya yang sulit ditebak. Ketika dukungan untuk maju dalam Pilpres 2024 datang, terutama setelah deklarasi dari Surya Paloh dan Partai Nasdem, Anies menerima tawaran tersebut dan akhirnya berdiri berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto dalam perebutan kursi presiden. Keputusan itu segera memunculkan perdebatan baru. Para pendukung Anies berargumen bahwa politik adalah arena yang dinamis. Menurut mereka tidak ada kontrak politik yang berlaku seumur hidup dan setiap tokoh memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri ketika memasuki kontestasi yang berbeda. Mereka juga menilai bahwa maju sebagai calon presiden tidak otomatis berarti mengkhianati pihak yang pernah mendukungnya di masa lalu. Namun bagi para pengkritiknya, langkah tersebut dianggap bertentangan dengan pernyataan yang pernah ia sampaikan sendiri. Mereka mempertanyakan konsistensi sikap Anies dan menilai dirinya tidak menunjukkan loyalitas kepada tokoh yang membuka jalan menuju panggung politik nasional pada tahun 2017. Perdebatan itu terus berlangsung hingga hari ini. Sebagian melihatnya sebagai dinamika politik yang normal, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai contoh bagaimana kepentingan politik seringkali mengalahkan hubungan politik masa lalu. Dan terlepas dari posisi mana yang dianggap benar, satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Pilkada Jakarta 2017 telah mengubah Anies Baswedan dari seorang mantan menteri menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Namun ujian terbesar Anies ternyata belum datang saat itu. Karena setelah berhasil menaklukkan Jakarta, tantangan berikutnya adalah membuktikan apakah dirinya mampu memimpin ibu kota, sekaligus memenuhi harapan besar yang telah dibebankan kepadanya. Kemenangan dalam Pilkada 2017 membawa Anies Baswedan ke kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun seperti yang pernah dikatakan oleh ilmuwan politik Harold Laswell, memenangkan kekuasaan dan mempertahankan legitimasi adalah dua tantangan yang berbeda. Jika kampanye adalah soal meyakinkan pemilih, maka pemerintahan adalah soal membuktikan janji kepada publik. Dan selama 5 tahun memimpin Jakarta, Anies harus menghadapi ujian tersebut di bawah sorotan yang tidak pernah benar-benar padam.
Hampir setiap kebijakan yang diambilnya selalu menghasilkan dua reaksi yang saling bertolak belakang. Salah satu program yang paling sering dikaitkan dengan nama Anies adalah penyelenggaraan Formula E. Bagi para pendukungnya, Formula E merupakan upaya membawa Jakarta ke panggung internasional melalui ajang olahraga bergengsi yang mampu meningkatkan citra kota di mata dunia. Mereka menilai acara tersebut berhasil membuktikan bahwa Jakarta mampu menjadi tuan rumah event berskala global dan menjadi simbol keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan agenda yang berbeda dari biasanya. Namun para pengkritiknya berargumen bahwa Formula E lebih banyak berfungsi sebagai proyek pencitraan politik daripada kebutuhan utama warga Jakarta. Mereka mempertanyakan besarnya anggaran, manfaat jangka panjang yang dihasilkan, serta prioritas pemerintah daerah yang dianggap lebih fokus pada proyek berprofil tinggi dibanding persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh masyarakat. Perdebatan serupa juga terjadi pada pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Pendukung Anies melihat stadion tersebut sebagai salah satu warisan fisik paling nyata dari kepemimpinannya. Sebuah stadion modern berstandar internasional yang dianggap mampu menjadi kebanggaan warga Jakarta. Di mata para pendukungnya, JIS menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menghasilkan proyek besar yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana. Namun para pengkritik memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai pembangunan JIS tidak sepenuhnya bisa dilepaskan dari kontribusi pemerintahan sebelumnya dan mempertanyakan narasi yang seolah-olah menempatkan proyek tersebut sebagai hasil kerja satu orang semata. Sebagian juga menyoroti berbagai polemik yang muncul setelah stadion selesai dibangun, termasuk persoalan akses dan infrastruktur pendukung. Di sektor transportasi, Anies juga mendapat perhatian yang cukup besar. Pendukungnya berargumen bahwa berbagai integrasi model transportasi, pengembangan kawasan ramah pejalan kaki, serta perluasan fasilitas publik menunjukkan komitmen untuk menciptakan kota yang lebih modern dan manusiawi. Mereka menilai arah pembangunan Jakarta mulai bergerak menuju konsep kota yang tidak lagi berpusat pada kendaraan pribadi. Namun para pengkritik berpendapat bahwa banyak program tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah dirancang sebelumnya dan bukan sepenuhnya hasil gagasan baru. Mereka juga menilai sejumlah persoalan transportasi Jakarta masih belum terselesaikan secara mendasar, meskipun berbagai proyek terus dijalankan. Sementara itu, isu banjir menjadi salah satu topik yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan kepemimpinan dari Anies Baswedan. Pendukungnya mengatakan bahwa beberapa wilayah mengalami perbaikan dalam penanganan banjir, dan pemerintah daerah lebih menekankan pendekatan pengendalian air dibanding sekedar pembangunan infrastruktur besar. Mereka juga menilai persoalan banjir Jakarta merupakan masalah puluhan tahun yang tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan. Namun para pengkritiknya berargumen bahwa banjir tetap menjadi persoalan utama yang berulang hampir setiap tahun. Mereka mempertanyakan efektivitas sejumlah kebijakan yang diambil dan menilai janji penanganan banjir belum menghasilkan perubahan yang cukup signifikan bagi sebagian warga Jakarta. Menariknya, fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui teori framing yang dipopulerkan oleh sosiolog Erving Goffman. Menurut teori tersebut, masyarakat seringkali melihat peristiwa yang sama melalui bingkai pemahaman yang berbeda. Sebuah kebijakan yang dianggap keberhasilan oleh satu kelompok bisa dipandang sebagai kegagalan oleh kelompok yang lain. Bukan karena fakta yang berbeda, melainkan karena cara mereka menafsirkan fakta tersebut. Dan hal itulah yang tampaknya terjadi selama masa kepemimpinan Anies di Jakarta. Hampir setiap programnya memiliki pendukung yang siap membela dan pengkritik yang siap membantah. Akibatnya, 5 tahun kepemimpinannya tidak hanya menjadi perdebatan mengenai kebijakan, tetapi juga menjadi perdebatan mengenai cara masyarakat memandang sosok Anies itu sendiri. Namun di tengah semua pujian dan kritik tersebut, satu hal mulai terlihat semakin jelas. Anies Baswedan tidak lagi dipandang sekedar sebagai gubernur Jakarta. Ia perlahan berubah menjadi simbol politik nasional yang mulai dilirik sebagai calon pemimpin Indonesia berikutnya. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mulai dipandang bukan lagi sebagai pemimpin daerah, melainkan sebagai salah satu kandidat potensial dalam pemilihan presiden 2024. Popularitas yang terus terjaga ditambah tingginya exposure media dan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat membuat namanya hampir selalu muncul dalam setiap pembahasan mengenai calon pemimpin Indonesia berikutnya.
Kesempatan itu mulai terbuka ketika Surya Paloh dan Partai Nasdem mengambil langkah yang cukup berani dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden jauh sebelum partai-partai lain menentukan sikap politik mereka. Dukungan tersebut secara efektif mengubah posisi Anies dari mantan gubernur menjadi salah satu tokoh utama dalam pertarungan menuju Pilpres 2024. Namun perjalanan menuju pencalonan itu ternyata tidak berjalan mulus. Sebelum akhirnya resmi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sempat menjadi sosok yang paling sering disebut sebagai calon wakil presiden pendamping Anies. Bersama Partai Demokrat dan PKS, koalisi perubahan saat itu perlahan mulai terbentuk. Bahkan bagi banyak pengamat politik, pasangan Anies dan AHY dianggap sebagai skenario yang paling realistis untuk menghadapi kekuatan politik yang jauh lebih besar di Pilpres 2024. Demokrat sendiri termasuk salah satu partai yang paling awal memberikan dukungan kepada Anies. Selama berbulan-bulan, hubungan kedua pihak terlihat berjalan cukup harmonis dan publik mulai membayangkan kemungkinan lahirnya pasangan Anies-AHY dalam kontestasi nasional tersebut. Namun politik seringkali bergerak lebih cepat daripada ekspektasi publik. Pada menit-menit yang menentukan, Anies justru memilih Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon wakil presidennya. Keputusan itu langsung memicu guncangan besar di dalam koalisi perubahan. Partai Demokrat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan dan menganggap perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. AHY serta Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap perkembangan yang terjadi. Konflik itu kemudian berujung pada keluarnya Demokrat dari koalisi yang sebelumnya mereka bangun bersama Anies. Ironisnya, partai yang sejak awal berada di belakang Anies justru kemudian bergabung ke kubu Prabowo Subianto. Peristiwa tersebut kembali memunculkan kritik yang sebelumnya juga pernah muncul dalam perjalanan politik Anies. Sebagian pengkritiknya melihat adanya pola yang berulang, yaitu tuduhan bahwa Anies beberapa kali meninggalkan sekutu politiknya ketika konstelasi politik berubah. Mereka mengaitkan peristiwa ini dengan hubungan Anies dan Prabowo setelah Pilkada Jakarta 2017, sehingga muncul pertanyaan mengenai konsistensi dan loyalitas politiknya. Namun para pendukung Anies memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa politik bukanlah hubungan personal yang bersifat permanen, melainkan arena yang terus berubah sesuai kebutuhan dan strategi masing-masing pihak. Dalam pandangan mereka, keputusan memilih Muhaimin merupakan langkah politik yang sah dan dilakukan demi memperbesar peluang kemenangan dalam Pilpres. Fenomena semacam ini sebenarnya pernah dijelaskan oleh ilmuwan politik William Ricker melalui teori political coalition. Menurut Ricker, dalam politik modern, koalisi seringkali dibangun bukan berdasarkan kedekatan emosional atau loyalitas pribadi, melainkan berdasarkan kalkulasi peluang untuk memenangkan kekuasaan. Dengan kata lain, dalam politik, sekutu hari ini bisa menjadi lawan esok hari, dan lawan hari ini bisa menjadi sekutu di masa depan. Setelah drama koalisi tersebut mereda, Anies akhirnya resmi memasuki arena Pilpres 2024 sebagai salah satu kandidat presiden. Dalam banyak kesempatan dirinya tampil sebagai alternatif terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Narasi perubahan menjadi tema utama yang terus dibawanya sepanjang masa kampanye. Bagi para pendukungnya, Anies adalah simbol perubahan. Sosok yang dianggap berani menawarkan pilihan berbeda di tengah dominasi kekuatan politik yang telah mapan. Mereka melihat keberanian Anies untuk maju sebagai bentuk perlawanan terhadap status quo dan bukti bahwa demokrasi Indonesia masih menyediakan ruang bagi alternatif politik. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep the underdog effect dalam psikologi politik, yaitu kecenderungan sebagian masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pihak yang dianggap sedang menghadapi lawan yang lebih kuat atau memiliki sumber daya yang lebih besar. Namun para pengkritiknya menilai narasi perubahan yang diusung Anies terlalu bergantung pada retorika dan slogan politik. Mereka mempertanyakan bagaimana perubahan tersebut akan diwujudkan secara konkret apabila dirinya terpilih menjadi presiden. Kritik lain yang juga sering muncul adalah mengenai luasnya basis dukungan politik Anies. Menurut para pengkritiknya, meskipun memiliki pendukung yang sangat loyal dan aktif, jangkauan elektoral Anies dinilai belum cukup besar untuk memenangkan pertarungan di tingkat nasional. Pertarungan itu kemudian mencapai puncaknya ketika Anies kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, sosok yang pernah mengusungnya dalam Pilkada Jakarta 2017. Kini berdiri sebagai rival dalam perebutan kursi presiden. Sebuah ironi politik yang menunjukkan betapa cepatnya konstelasi kekuasaan dapat berubah. Ketika hasil akhir Pilpres diumumkan, Prabowo Subianto keluar sebagai pemenang dan berhasil mengamankan jalan menuju kursi Presiden Republik Indonesia. Bagi para pengkritik Anies, hasil tersebut dianggap membuktikan bahwa kekuatan politik dan basis dukungannya belum cukup besar
untuk memenangkan pertarungan nasional. Namun bagi para pendukungnya, kekalahan tersebut tidak menghapus fakta bahwa Anies tetap berhasil menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia. Sebab meskipun gagal memenangkan Pilpres, namanya tetap bertahan dalam perbincangan publik, dan mungkin itulah yang membuat fenomena Anies Baswedan menjadi menarik karena tidak banyak politisi yang tetap mampu menjadi pusat perhatian bahkan setelah mengalami kekalahan dalam kontestasi terbesar dalam karir politiknya. Jika ada satu hal yang dapat menjelaskan perjalanan politik Anies Baswedan, mungkin hal itu adalah paradoks. Semakin lama karir politiknya berjalan, semakin sulit pula dirinya ditempatkan ke dalam satu kategori yang sederhana. Ia pernah berdiri di barisan mendukung Jokowi pada pemilu presiden 2014 dan dipercaya menjadi menteri dalam kabinetnya. Namun beberapa tahun kemudian, ia justru tampil sebagai simbol alternatif terhadap pemerintahan yang lahir dari kekuatan politik yang sama. Ia pernah diusung oleh Prabowo Subianto pada Pilkada Jakarta 2017 dan meraih kemenangan yang mengubah arah hidup politiknya. Namun beberapa tahun setelah itu, ia kembali muncul sebagai rival Prabowo dalam perebutan kursi presiden. Bagi sebagian orang, perjalanan tersebut adalah bukti bahwa politik selalu bergerak dinamis dan setiap tokoh memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri. Namun bagi sebagian lainnya, rangkaian peristiwa tersebut justru memperkuat tuduhan bahwa Anies adalah seorang kutu loncat politik yang lebih mengutamakan peluang dibanding loyalitas. Di sisi lain, citra Anies sebagai intelektual juga menghadirkan perdebatan yang tidak kalah panjang. Para pendukungnya melihat Anies sebagai sosok akademisi yang mampu membawa gagasan, menawarkan perspektif baru, serta menghadirkan kualitas komunikasi yang jarang dimiliki politisi Indonesia pada umumnya. Namun para pengkritiknya berpendapat bahwa kelebihan terbesar Anies justru terletak pada kemampuannya membangun narasi. Mereka menilai bahwa Anies seringkali lebih berhasil menjual ide dibanding menunjukkan hasil yang benar-benar mampu memuaskan semua pihak. Fenomena ini mengingatkan pada teori karisma politik yang diperkenalkan oleh sosiolog Max Weber. Menurut Weber, sebagian pemimpin memperoleh pengaruh bukan semata-mata karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kemampuan mereka membangun kepercayaan, harapan, dan keyakinan di mata para pengikutnya. Namun pada saat yang sama, figur yang memiliki daya tarik kuat juga cenderung melahirkan penolakan yang sama kuatnya dari pihak yang tidak sepakat dengannya. Mungkin karena itulah Anies selalu menjadi tokoh yang sulit diabaikan. Ketika namanya muncul, perdebatan ikut muncul bersamanya. Ketika ia berbicara, selalu ada pihak yang mengangguk setuju dan ada pula yang segera menyampaikan bantahan. Ia dicintai oleh sebagian orang, namun ditolak keras oleh sebagian lainnya. Dan semakin besar pengaruh yang dimilikinya, semakin besar pula perdebatan yang mengikutinya. Pada akhirnya, ini bukanlah upaya untuk menentukan apakah Anies Baswedan adalah tokoh yang benar atau salah. Bukan pula untuk memutuskan apakah pujian yang diberikan kepadanya lebih layak dipercaya dibanding kritik yang diarahkan kepadanya. Karena seperti banyak tokoh politik besar lainnya, penilaian terhadap Anies Baswedan seringkali bergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Namun terlepas dari semua pujian maupun kritik yang mengiringinya, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa Anies Baswedan telah menjelma menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling diperdebatkan dalam politik Indonesia modern. Dan selama perdebatan itu masih ada, nama Anies Rashid Baswedan tampaknya belum akan benar-benar hilang dari panggung politik Indonesia.